Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada episode 5 dalam latihan fisika. Kita masih melanjutkan pembahasan soal pada gerak rotasi. Semoga video singkat ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam masalah-masalah pada gerak rotasi. Kita lihat pada soal nomor 1, suatu titik bergerak melingkar, ya. Peraturan ternyata tiap menit membuat 300 putaran. Jadi dalam 1 menit memiliki 300 putaran. Ya. Maka dengan demikian, jika jari-jari lintasannya 40 cm, maka percepatan sentipetalnya berapa pi kuadrat, ya, dikalikan dengan meter per sekon kuadrat atau dalam satuan meter per sekon kuadrat. Kita lihat pada yang diketahui dalam soal. Jadi omega sama dengan 300 rpm, ya, sama dengan 5 rps, ya. Maka ini dalam 1 menit adalah 60 detik, maka 300 dibagi 65 rps atau 10 pi radian per sekon. Maka dengan demikian satu putaran itu adalah 2 pi, maka 5 dikalikan 2, maka ketemunya adalah 10 pi radian. R-nya sama dengan 40 cm, berapakah AS-nya? Kita lihat persamaannya, maka AS sama dengan V kuadrat dibagi dengan R, ya. Maka 1/R, ya. V sama dengan omega dikalikan dengan R, kalau dikuadratkan adalah omega kuadrat dikalikan dengan R kuadrat. Kemudian dibagi dengan R, maka omega kuadrat dikalikan dengan R. Maka kita masukkan angkanya 10 pi, ya. 10 pi dikuadratkan, maka 100 pi kuadrat, ya. Kemudian jari-jarinya 40 cm, maka 0,4 sama dengan 4 per 10. Maka ini ketemunya adalah 40 pi radian per sekon dikuadratkan. Saya kira tidak ada yang bingung dari masalah ini, ya. Kalau V kuadrat dibagi dengan R, kalau kita menggunakan kecepatan sudut, omega kuadrat dikalikan dengan R. Itu adalah kemudahan-kemudahan pada persamaan gerak rotasi. Kita lihat pada soal nomor 2. Dari keadaan diam, sebuah benda berotasi dengan percepatan angular tetap sebesar 2 radian per sekon kuadrat. P berada pada benda berjarak 5 cm dari sumbu rotasinya tepat setelah berotasi selama 4 sekon. Hitunglah percepatan sentripetal yang ditimbulkan pada titik P. Kalimat 1 dengan soal nomor 1 dan nomor 2 sebenarnya dikatakan hampir sama. Nah, sekarang kita lihat pada yang diketahui dalam soal, alfanya 2 radian per sekon, R-nya 5 cm, T-nya sama dengan 4 sekon, berapakah AS-nya, ya? Berapakah AS-nya pada waktu omeganya sama dengan omega 0-nya sama dengan 0. Maka persamaan ini, ya, menjadi omega sama dengan omega 0 ditambah alfa dikalikan dengan T. Maka dengan demikian omega sama dengan alfa dikalikan dengan T. Ini adalah pada gerak melingkar beraturan, ya. Pada gerak melingkar berubah beraturan dengan omeganya 0. Omega 0 sama dengan 0. Maka dengan demikian, ya, kita lihat di sini, ya. Maka AS-nya sama dengan V kuadrat dibagi dengan R, itu sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan R. Persamaan yang sudah menunggu adalah alfa dikalikan dengan T. Ini sudah ada omega, maka menjadi AS-nya sama dengan alfa dikalikan dengan T dikuadratkan dikalikan dengan R. Baru ini sesuai dengan
yang diketahui dalam soal. Alfanya ada, T-nya ada, R-nya ada. Ini yang kita inginkan. Sebelum memasukkan nilai-nilai yang diketahui, kita rubah dulu persamaannya. Maka AS sama dengan alfa kuadrat T kuadrat dikalikan dengan R, sehingga 2 kuadrat dikalikan 4 kuadrat. Ini adalah 16. Ya. 16 dikalikan dengan 4, dikalikan dengan 0,5. Maka 3,2 meter per sekon kuadrat. Inilah cara kita menggabungkan persamaan dari yang gerak lurus melingkar, dari gerak melingkar beraturan sampai ke gerak melingkar berubah beraturan. Maka dengan demikian kita ambil jawabannya adalah yang B. Kita lihat soal nomor 3. Nah, sebuah benda berotasi selama 3 sekon memiliki kecepatan 5 radian per sekon. Gerak rotasi memiliki percepatan 1 radian per sekon kuadrat. Titik B berada 10 cm terhadap sumbu rotasinya. Pada awal pengamatan, benda memiliki percepatan sentripetal sebesar meter per sekon kuadrat. Kita lihat dalam yang diketahui dalam soal supaya kita bisa mengambil persamaannya. T-nya 3 sekon, omeganya 5 meter per sekon. Kemudian alfanya 1 radian per sekon kuadrat, R-nya adalah 10 cm. Berapakah AS-nya? Maka dengan demikian kita lihat di sini ya. Omega sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T ya. Karena yang diminta dari awal pengamatan, maka omega 0-nya sama dengan omega dikurangi alfa dikalikan dengan T. Baru kita lihat pada persamaan sentripetalnya. AS pada waktu awal pengamatan itu sama dengan 1 per R omega 0 kuadrat dikalikan dengan R dikuadratkan, maka sama dengan omega 0 kuadrat dikalikan dengan R. Ini hanya istilah saja, teknis untuk mengatakan bahwa awal pengamatan. Ya. Maka dengan demikian ya, diganti persamaannya dari omega 0 kuadrat menjadi omega dikurangi alfa T dikuadratkan semuanya, maka dikalikan dengan R. Sehingga kita masukkan angkanya 5 dikurangi 1 dikalikan 3, maka menjadi 2 dikuadratkan dikalikan 0,1 adalah 0,4 meter per sekon kuadrat. Itulah yang kita inginkan. Ini adalah teknis bagaimana caranya supaya memenuhi persamaan yang diketahui dalam soal. Kemudian AS pada waktu 0, demikian persamaannya. Nah, saya kira lebih paham ya, dari keterangan ini. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Seorang pelari berlari mengitari selokan berbentuk lingkaran berjari-jari 25 meter. Jika percepatan sentripetal pelari adalah 2,56 meter per sekon kuadrat, gesekan pelari tersebut dianggap gerak lurus beraturan, maka kecepatan linier pelari tersebut adalah berapa meter per sekon. Kita lihat yang diketahui dalam soal. AS-nya 2,56 meter per sekon kuadrat, R-nya ya, R-nya adalah 25 meter per sekon. Maka ini adalah, maaf, ini sebenarnya V bukan R ya. Berapakah kecepatannya? Maaf, ini adalah R, adalah V-nya. Maka dengan demikian, AS sama dengan V kuadrat dibagi dengan R, maka V kuadrat sama dengan AS dikalikan dengan R. Maka V-nya sama dengan akar AS dikalikan dengan R. Jadi soal ini ya, akan lebih mudah kalau kita ambil menggunakan persamaan langsung. Ya.
dari keadaan soal yang diketahui. AS sama dengan V kuadrat dibagi dengan R, maka V kuadratnya sama dengan R dikalikan dengan AS. Maka V-nya saja adalah akar dari AS dikalikan dengan R, sehingga 2,56 dikalikan 25, maka ketemunya 1,6 dikalikan dengan 5 sama dengan 8 meter per sekon. Jadi inilah keseluruhan soal dari nomor 1 sampai nomor 4 dengan variasi-variasinya. Semoga kita dapat memahami persamaan-persamaan yang digunakan, ya. Semoga kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lain dalam gerak rotasi. Selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.